Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Setelah kita belajar mengenai persamaan logaritma, saatnya sekarang kita naik level untuk mempelajari pertidaksamaan logaritma. Sebelum masuk ke materinya, ada 3 ilmu yang harus teman-teman kuasai terlebih dahulu, yaitu syarat bentuk logaritma, sifat-sifat logaritma, dan pertidaksamaan itu sendiri. Jadi bagi kamu yang belum menguasai dasar dari logaritma, silahkan ditonton dulu video tentang logaritma dan sifat-sifatnya ya. Oke, silakan teman-teman siapkan dulu alat tulis dan buku catatannya. Namun sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini sebagai dukungan kepada saya untuk mencerdaskan generasi muda Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar materi tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kita bandingkan ya, mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. 2 log 8 dan 2 log 16. 2 log 8 berarti 2 pangkat berapa yang kasih 8, yaitu 3. 2 log 16 berarti 2 pangkat berapa yang kasih 16, yaitu 4. Jelas di sini bahwa 3 dan 4, tentu saja lebih besar 4. Nah, sekarang gimana kalau setengah log 8 dan setengah log 16? Setengah log 8, setengah pangkat berapa yang kasih 8, yaitu pangkat min 3. Setengah log 16, setengah pangkat berapa yang kasih 16, yaitu min 4. Sehingga min 3 dan min 4 lebih besar mana? Tentu saja lebih besar min 3. Nah, hal apa yang penting? Perhatikan. Yang atas, itu adalah kita punya angka 2, ya kan? 2 ini lebih besar dari 1. Jadi kalau angkanya lebih besar dari 1, untuk menentukan lebih besar atau lebih kecilnya, kita bisa langsung melihat angka di dalam logaritmanya. Jadi bisa kita bandingkan langsung 8 sama 16 nih. Lebih besar mana? Sedangkan yang bawah, ini angkanya kan setengah. Setengah ini, itu kan di antara 0 sampai 1. Jadi kalau angkanya di antara 0 sampai 1, maka hati-hati, jangan kejebak. Jadi, ketak samaannya itu harus dibalik. Jadi, walaupun kita lihat 8 sama 16 nih lebih besar 16, harus dibalik. Menjadi lebih besarnya ke yang 8, seperti itu. Di sini kita punya sifat logaritma. Setengah itu adalah 2 pangkat min 1. Nah, selanjutnya kita punya sifat logaritma yang ini. Ya, jadi, min 1 di sini itu adalah C-nya. Bisa kita pindahkan keluar, ya, sedangkan D-nya kan 1. Karena 8 kan 8 pangkat 1, berarti kita punya di sini 1 per min 1. Jadi, kita punya minus 2 log 8. Begitu juga untuk yang sebelah kanan, kita punya minus 2 log 16. Yang mana kalau kita kalikan semua dengan min 1, maka tanda ketak samaannya pun akan berubah. Nah, jadi mengapa sih kalau misalkan angka basisnya itu di antara 0 sampai 1, itu ketak samaannya berlawanan? Karena efek dari perkalian min 1 tadi. Oke, semoga paham ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita punya A log B lebih besar dari A log C, maka cek dulu nih, lihat A-nya. Kalau A-nya lebih besar 1, maka langsung B lebih besar C. Tapi kalau A-nya di antara 0 dan 1, maka B-nya lebih kecil dari C. Di sini kan hanya dituliskan A lebih kecil dari 1, tapi teman-teman harus tahu bahwa berdasarkan syarat dari bentuk umum logaritma, bahwa A di sini nggak boleh sampai negatif. Ya, jadi teman-teman harus tahu sendiri. Nah, ini juga berlaku untuk ketak samaan yang lainnya. Jadi pokoknya, kalau A-nya lebih besar dari 1, itu mengikuti ketak samaan yang ada pada soal. Tapi kalau A-nya itu di antara 0 sampai 1, itu ketak samaannya menjadi berlawanan. Nah, sekarang skill yang diperlukan itu apa saja? Yang pertama, syarat bentuk logaritma. Jadi harus tahu mana yang lebih besar dari 0, mana yang nggak boleh 1, gitu ya. Yang kedua adalah tentu saja sifat logaritmanya, karena kita akan mengerjakan bentuk logaritma. Yang ketiga adalah pertidaksamaannya. Bagaimana pada garis bilangan, itu ada bulat yang penuh, bulat yang kosong, lalu bagaimana mencari tanda plus minusnya, itu sudah saya ajarkan cara cepatnya pada video mengenai pertidaksamaan. Silahkan ditonton ya bagi yang belum. Nah, sekarang kita ke latihan soalnya. Kita punya bentuk ini. Nah, langkah pertama, harus langsung tulis syaratnya. Ya, berdasarkan syarat umum dari bentuk logaritma, jadi kita punya x plus 1 dan x plus 4 ini harus positif. Dengan pindah ruas, kita dapatkan X-nya lebih besar dari min 1, dan X-nya lebih besar dari min 4. Sekarang bentuk pada ruas kiri, oke, kita ubah dengan menggunakan sifat ini, jadi 2 itu adalah D per C-nya, atau 2 per 1. Ya, jadi D-nya 2, C-nya 1, sehingga seolah-olah 2-nya bisa naik ke dalam, menjadi pangkat untuk X plus 1-nya. Oke, nah, X plus 1 kuadrat, itu adalah X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, sekarang bentuk pada ruas kanan, ya kita menggunakan sifat ini. Jadi kita kali nih, 4 dikalikan dengan X plus 4. Maka kita punya bentuk log 4X tambah 16. Nah, perhatikan, kalau bentuknya hanya log saja, itu artinya ada angka 10. Jadi 10 log X kuadrat plus 2X plus 1 lebih kecil atau sama dengan 10 log 4X tambah 16. Karena angka 10 ini lebih besar dari 1, maka ketak samaannya tidak perlu kita rubah. Jadi, langsung kita punya bentuk seperti ini. Dengan pindah ruas, kita ketemu bentuk ini. Yang ruas kiri kita faktorkan.
sehingga pembuat nolnya adalah 5 dan min 3. Kita buat garis bilangannya. Karena di sini ketaksamaan yang mengandung unsur sama dengan, maka bulatnya harus full, ya. Bulat full untuk min 3 dan untuk 5. Lalu teman-teman cari tanda plus minnya. Dengan cara cepat, kita dapat plus min plusnya. Lalu karena tandanya lebih kecil, jadi kita ambil tanda yang negatifnya. Jadi daerahnya itu adalah di antara min 3 sampai 5. Nah, sekarang langsung kita gabungkan dengan syaratnya. Syarat yang pertama adalah X-nya lebih besar dari min 1. Karena nggak ada tanda sama dengan, bulatnya kosong untuk min 1 dan arahnya ke kanan, karena lebih besar. Lalu yang kedua, X lebih besar dari min 4. Maka bulat kosong untuk min 4 dan arahnya ke kanan, karena lebih besar. Maka daerah mana yang kena tiga-tiganya, yaitu yang ini. Jadi jawabannya adalah X-nya lebih besar dari min 1, tapi lebih kecil atau sama dengan 5. Oke, semoga bisa paham ya. Sekarang kita ke tantangan soalnya. Ini adalah tantangan soalnya. Hint-nya adalah perhatikan bahwa 0 itu setengah log 1. Ya, karena setengah pangkat berapa sih hasilnya 1 adalah setengah pangkat 0. Oke, selamat mencoba ya. Oke, jadi bagaimana materi teman-teman? Sebenarnya tidak terlalu susah ya kalau teman-teman sudah menguasai 3 skill yang diperlukan di awal. Tadi di akhir materi ada soal tantangan, coba teman-teman kerjakan ya. Bisa mention saya di Instagram @wendysenjaya untuk saya periksa jawabannya. Oh ya, bagi kamu yang punya request materi atau request soal yang ingin dibahas di video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar atau DM Instagram saya ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Wendy Senjaya, sampai jumpa di video selanjutnya.